Halo teman-teman semua, jumpa lagi di serial video korelasi klinis histologi. Kali ini kita akan membahas korelasi klinis pada sistem saraf, yaitu mengenai peran mikroglia pada autisme. Saya yakin teman-teman sering mendengar tentang autisme. Tapi, apakah autisme itu? Autisme merupakan salah satu gangguan perkembangan dan perilaku anak yang ditandai dengan gangguan kemampuan komunikasi, gangguan interaksi sosial, serta adanya perilaku berulang atau repetitif tanpa tujuan. Gejala autisme yang dijumpai pada pasien sangat bervariasi. Ada anak yang gejalanya ringan, namun ada yang gejalanya sangat berat. Oleh karena adanya spektrum gejala tersebut, autisme disebut juga gangguan spektrum autisme. Gejala klinis autisme sebetulnya sudah dapat terlihat sejak dini, yaitu sekitar usia 12-18 bulan. Beberapa gejala dini autisme antara lain anak terlambat bicara, perilaku repetitif, menghindari kontak mata, tidak bereaksi ketika namanya dipanggil, gangguan tidur, obsesi yang berlebihan terhadap benda atau aktivitas tertentu, serta tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Faktor apa yang menyebabkan autisme belum diketahui secara pasti. Faktor genetik telah terbukti berperan besar dalam menyebabkan autisme. Namun, penelitian juga menemukan bahwa faktor lingkungan dapat menyebabkan autisme. Nah, kedua faktor ini diduga berinteraksi dan mempengaruhi perkembangan otak pada anak. Adanya gangguan perkembangan otak akan mempengaruhi struktur dan fungsi otak. Nah, bagaimanakah struktur dan fungsi otak pada autisme? Sebelumnya, mari kita ingat kembali bahwa otak disusun oleh sel saraf dan sel glia. Sel saraf, atau disebut juga neuron, berkomunikasi dengan sel saraf lain melalui suatu struktur yang disebut sinaps. Berikut ini adalah gambaran suatu sinaps. Nah, melalui sinaps inilah penghantaran informasi dari sel saraf yang satu ke sel saraf lainnya terjadi. Pada usia dini, terjadi pembentukan sinaps yang sangat masif. Bisa kita lihat bahwa pada masa perkembangan, terjadi peningkatan jumlah sinaps yang sangat masif, mulai sejak dalam kandungan hingga usia sekitar 2-3 tahun. Pembentukan sinaps yang masif ini bertujuan untuk memfasilitasi otak pada usia dini untuk dapat belajar dan membentuk memori, serta supaya dapat menerima rangsangan eksternal yang jumlahnya banyak. Nah, setelah proses pembentukan sinaps yang masif, selanjutnya akan terjadi synaptic pruning atau eliminasi sinaps. Bisa dilihat bahwa pada usia 4 tahun ke atas, jumlah sinaps lebih sedikit dibandingkan dengan usia sebelumnya. Synaptic pruning dapat kita analogikan dengan salah satu aktivitas berkebun. Pada saat berkebun, seringkali kita perlu memotong cabang tanaman yang sifatnya mengganggu atau tidak diperlukan. Pemotongan cabang tanaman ini bertujuan supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik. Hal yang sama terjadi di otak kita. Setelah periode pembentukan sinaps yang masif, sel saraf di otak memiliki banyak koneksi atau sinaps dengan sel saraf yang lain. Padahal belum tentu koneksi atau sinaps tersebut penting untuk menghantarkan informasi. Nah, oleh karena itu dilakukanlah synaptic pruning untuk mengeliminasi sinaps yang mengganggu atau sinaps yang tidak diperlukan dalam komunikasi antar sel saraf. Dengan synaptic pruning, otak dapat memproses informasi dengan efektif dan efisien. Synaptic pruning pada otak dilakukan oleh mikroglia. Mikroglia merupakan salah satu sel glia utama pada otak. Pada keadaan istirahat, mikroglia memiliki banyak cabang, seperti terlihat pada gambar. Mikroglia ini merupakan
sel imun utama pada otak. Sel ini memiliki fungsi antara lain mengeliminasi patogen dan partikel asing yang menginvasi otak, mengeliminasi sel-sel mati dan juga mielin pada otak, serta mengatur aktivitas dan juga plastisitas sel saraf. Pengaturan plastisitas saraf ini dilakukan dengan synaptic pruning. Pada autisme terjadi gangguan pada mikroglia, sehingga sel tersebut tidak dapat melakukan fungsinya dengan normal. Gangguan mikroglia ini dapat menyebabkan tidak optimalnya proses synaptic pruning, sehingga terdapat jumlah sinaps yang abnormal pada autisme. Pada anak dengan autisme, jumlah sinaps antar sel saraf dapat lebih sedikit dari normal atau terjadi hipokonektivitas otak, atau jumlah sinapsnya lebih banyak dibandingkan normal atau terjadi hiperkonektivitas pada otak. Nah, jumlah sinaps yang abnormal ini akan menyebabkan gangguan komunikasi antar sel saraf pada otak, sehingga fungsi otak akan terganggu. Gangguan fungsi otak tersebut akan menimbulkan berbagai gejala klinis yang dijumpai pada anak dengan autisme. Hingga saat ini, belum ada terapi yang dapat menyembuhkan autisme. Namun perlu diketahui bahwa deteksi dini autisme dapat mempercepat dilakukannya terapi medis yang akan meringankan gejala klinis serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Mari kita tingkatkan kesadaran mengenai deteksi dini gejala klinis autisme untuk mendukung peningkatan kualitas hidup pasien. Sekian video korelasi klinis histologi kali ini. Sampai jumpa pada serial video selanjutnya.